Nah, adanya suatu kejadian tersebut itu untung aja ya, apa yang ada di dalam truk itu bukan bom. Nah, seandainya itu bom. Kalau yang hadir itu adalah tamu-tamu yang tidak berkualitas, ini akan menjadi masalah. Kita lihat Bali salah satu negara-negara perwisata ini dianggap mungkin sekarang menjadi target mereka untuk bisa tinggal atau menjadi pilihan mereka untuk tinggal di sini dan mungkin untuk hidup di sini. Insiden banyaknya warga negara asing WNA yang bikin ulah di Bali menuai sorotan. Belum lama ini, seorang pria asal Inggris nekat mencuri sebuah truk bermuatan gerabah yang sedang terparkir di pinggir jalan Kuta Utara, Badung. Wisatawan tersebut membawa kabur truk dan menerobos gerbang tol Bali Mandara hingga menyebabkan kerusakan pada infrastruktur dan juga sempat menyerempet pengendara yang lain. Aksi turis tersebut pun menambah panjang daftar WNA yang bikin ulah di Bali. Di sisi lain, Bali dinilai mengalami overtourism hingga warga asing dengan visa turis membuka usaha serupa warga lokal pasca dibukanya keran pariwisata Bali secara besar-besaran. Hal ini dilakukan untuk memulihkan sektor pariwisata yang mati akibat dari wabah COVID yang begitu lama. Saat ini Bali sedang tidak baik-baik saja karena dirundung masalah bertubi-tubi dari berbagai aspek mulai dari segi industri, perizinan, hingga perilaku wisatawan. Ya, sekarang ini sudah ada yang banyak yang aneh-aneh ya di Bali ya. Belum pabrik ekstasi atau narkotika, ulah bule yang galugalan, dan yang paling menonjol minggu ini adalah adanya bule mencuri truk ya, dan dibawa lari sampai ke bandara ya, apalagi di keberangkatan internasional. Itu sangat miris sekali. Ini terjadi di Bali dan itu pasti sudah menjadi sorotan dunia. Kenapa terjadi kejadian seperti itu? Itu mungkin ini menurut pendapat saya, karena bule ini merasa di Bali itu dia adalah raja ya. Kita adalah seorang pelayan dan itulah yang dia pakai sekarang. Makanya dulu pada era sebelum tahun 90-an itu ada namanya Sabta Pesona, itu Ramah Tamah salah satunya. Nah, ketika itu memang iya itu harus dijual. 7 poin itu harus dijual Sabta Pesona. Nah, dengan itu mungkin ya bule-bule atau wisatawan yang datang ke Bali itu orang Bali dengan tipikal ramah tamah, welcome dan lain sebagainya. Itu membuat dia merasa menjadi raja. Di era sekarang dengan adanya suatu perubahan globalisasi di mana ekonomi negara-negara di seluruh dunia itu ya dampak perang itu membuat ekonomi jatuh down sekali. Nah, mereka datang ke Bali bukan menjadi fokus bertujuan menjadi wisatawan lagi, tapi mereka banyak juga yang mencari lahan penghasilan atau semacam yang menjadi pekerja lah di Bali. Nah, adanya suatu kejadian tersebut itu untung aja ya, apa yang ada di dalam truk itu bukan bom. Nah, seandainya itu bom, bagaimana Bali ini sendiri? Gak mungkin bisa diselamatkan 1-2 tahun, mungkin aja akan sampai 10 tahun. Bali sebagai daerah pariwisata yang membanggakan ya, baik oleh kita sendiri maupun oleh wisatawan ya. Tentu terhadap kebanggaan ini kita juga harus berhati-hati ya. Apalagi ada kesan bahwa Bali ini sudah mulai dijajah dari wisatawan ya, bule dan lain sebagainya yang ada di Bali ya. Kita melihat Bali ini sebagai daerah yang kita sayangi, tentu kita harus jaga dengan baik. Bali yang mengandalkan lingkungan, adat, budaya, dan keindahan alam tidak bisa dimasuki dengan masyarakat internasional yang hanya mengejar kuantitas ya, dengan visa travelnya ya. Nah, kalau kita hanya mengejar pendapatan
dari tamu yang masuk, artinya kuantitas, maka Bali ini kita yakini akan hancur ke depannya. Bagaimana kita harus mengatasi ini? Pertama, kita tahu bahwa tamu-tamu yang datang ke Bali, kita kan berprinsip dan kita berilustrasi bahwa semuanya adalah orang kaya ya. Orang yang datang ke Bali ini untuk berlibur, untuk menghabiskan uangnya, untuk bersenang-senang ya. Tetapi kenyataannya kan tidak seperti itu. Karena terlalu murahnya masuk dan mudahnya masuk ke Bali, maka mereka tanpa kontrol, dia datang saja. Dan sampai di Bali, dia melakukan kegiatan-kegiatan yang memang kita tidak inginkan sebagai wisatawannya. Bahkan ada yang merampok, merampas, bahkan berusaha dan lain sebagainya. Tentu ini bukan harapan kita ya. Nah, kalau itu terjadi, kita pastikan bahwa Bali ini semakin tidak aman dan tidak nyaman ya. Bagaimana kondisi pariwisata dengan tamu-tamu yang sudah mulai banyak berulah, yang membuat keributan di Bali. Dan terakhir mungkin yang kita ketahui, tampaknya tamu atau wisatawan juga sudah mulai memanfaatkan ruang-ruang bisnis yang ada, di mana yang disebut dengan pekerjaan masyarakat lokal pun sekarang mulai menjadi ruang mereka untuk kesempatan untuk bekerja di Bali secara ilegal. Jadi menurut kami pun sebagai masyarakat Bali, pariwisata Bali tentunya tidak baik-baik saja. Jadi pertama, kita harapkan untuk tamu wisatawan dengan segala ulah dan perilaku yang terjadi di Bali. Jadi tentunya kita harus tegas dengan menggarisbawahi mereka datang ke Bali tentunya untuk tujuan berwisata, dengan tentunya dengan apa yang sudah mereka ditegaskan dalam undang-undang negara dalam ruang keimigrasian, bahwa mereka tentunya memang harus menjaga daripada apa yang sebuah aturan undang-undang di negara kita. Aksi perebutan truk oleh wisatawan asing hingga menabrak portal tol merupakan potret bahwa pengabaian aturan oleh oknum WNA tidak boleh dibiarkan sehingga tidak meluas ke WNA lainnya. Bila perlu, diberlakukan kebijakan untuk menolak WNA yang bermasalah kembali ke Indonesia. Pihak terkait dalam hal ini, imigrasi maupun lainnya harus bertindak tegas dalam mengatasi persoalan yang belakangan ini kerap terjadi dan mencoreng industri pariwisata di Bali. Di sisi lain, belum jelasnya pangsa pasar dari pariwisata Bali juga menjadi hal yang mempengaruhi wisatawan ke Bali tidak terjaring menuju pariwisata yang berkualitas. Yang kita harapkan adalah tamu-tamu yang datang ke Bali dengan kualitas yang baik, jumlahnya tidak terlalu banyak, tetapi lama tinggal dan pemanfaatan belanjanya dia maksimal di Bali ya. Kalau yang hadir itu adalah tamu-tamu yang tidak berkualitas, ini akan menjadi masalah. Nah, sehingga kita berharap bahwa pertama, pengetatan terhadap tamu yang datang itu harus betul-betul dilakukan. Nah, kalau dia berbisnis, yaitu membuat lingkungan yang nyaman di Bali oleh dia sendiri, membuat grup, ada kampung Rusia dan lain sebagainya, suatu saat dia tidak akan tunduk dengan adat budaya Bali ya. Dia sama saja kebebasan dia dengan yang ada yang lainnya di Bali ya. Karena di Bali kan tidak pernah menolak terhadap kebebasan ini ya, apakah itu suku, agama, ras dan lain sebagainya, apalagi tamu ya. Tetapi dengan ekspektasi yang tadi bahwa tamu itu adalah yang datang berduit, tetapi nyatanya dia bekerja, berusaha di Bali, bahkan pada akhirnya dia bisa merusak Bali dengan tidak mengindahkan adat budaya Bali. Ini tentu merugikan bagi Bali ke depannya. Kita tahu Bali sangat dibanggakan oleh masyarakat internasional, tamu dan wisatawan, tetapi kita juga harus berhati-hati di dalam mengelola Bali ini ya. Kalau pemerintah tidak mengatur dengan baik terhadap tamu yang hadir ke Bali,
tanpa seleksi yang ketat, maka ini dimungkinkan akan menimbulkan masalah-masalah. Tidak hanya persoalan masalah ekonomi, tapi persoalan sosial pun, sosial budaya akan terjadi. Aston Karo itu hanya sebuah barang-barang yang dalam truk itu hanya sebuah barang biasa, sehingga tidak menimbulkan sebuah kejadian yang maha seperti bom 2002. Nah, barangkali di sini harus benar-benar diawali dari memberikan suatu pemahaman ketika dia memasuki wilayah Bali lewat penerbangan, yaitu kuncinya ada pada imigrasi. Bagaimana imigrasi memberikan sebuah ingatan, wow, kamu harus taat seperti ini. Aturannya di masuk wilayah Indonesia, khususnya di Bali, seperti ini. Kalau kamu melanggar, kamu seperti ini. Meskipun itu sudah ada dalam suatu buku atau pedoman yang diatur dalam buku mungkin di imigrasi, tapi jarang mungkin wisatawan itu membaca. Tapi bagaimana kita mengemasnya, menjadikan sebuah aturan yang simple, misalnya satu selembaran, bahwa kalau kamu berbuat atau melanggar undang-undang, misalnya narkotika, kamu akan kena. Kalau kamu punya pabrik ekstasi atau narkotika, kamu akan dihukum mati dan lain sebagainya. Dan kalau kamu melanggar norma-norma yang ada di Bali yang tidak tertulis ini, kamu akan diinikan di Bali. Nah, dari sana dia sudah berbuat, dia sudah berpikir sebenarnya, ya. Tapi selama ini mungkin dia sudah tahu, tapi dia pura-pura tidak tahu. Untuk mengingatkan itu, itulah perlu sebuah selebaran yang diberikan ketika dia datang ke Bali. Pariwisata Bali saat ini dalam kondisi tidak baik-baik saja. Bahkan ada semacam anggapan dan sebutan Bali yang dijajah oleh turis karena maraknya bisnis yang dijalankan oleh warga asing. Tindakan warga asing membuat usaha di Bali, termasuk pemanfaatan layanan publik, selama ini dilakukan sesuai aturan. Di sisi lain, overtourism sebagai dampak pariwisata pada suatu destinasi atau bagiannya yang secara berlebihan mempengaruhi persepsi kualitas hidup warga lokal atau kualitas pengalaman wisatawan yang berkunjung secara ilegal. Banyaknya wisatawan yang memberdayakan warga lokal dalam membuka usahanya secara ilegal yang justru mematikan usaha legal warga lokal berjalan dengan mulus tanpa ada tindakan nyata dari pemerintah. Perlahan namun pasti cara ini akan dapat mematikan usaha warga lokal atau masyarakat Bali yang melakukan usaha di daerahnya sendiri. Kerusakan alam lingkungan adat dan budaya tentunya akan menjadi tanggung jawab kita bersama sebagai masyarakat Bali, namun bagi wisatawan hal itu tidak perlu diperhatikan dalam membuka usahanya. Ada dua hal dia datang ke Bali, ya. Satu, mungkin dia datang sebagai wisatawan. Ya, kalau kita berbicara masalah wisatawan kan lihat dari paspor dan lain sebagainya. Ya, kalau itu berarti kalau wisatawan dia mempunyai batasan-batasan untuk melakukan kegiatannya di Bali. Nah, kedua, mungkin aja dia datang ini membuat satu usaha atau sebagai seorang investor. Ini harus juga kita bisa memberikan dia satu pemahaman. Dan adat istiadat di Bali yang didukung oleh desa adat ini, yang membentengi desa adat ini, bagaimana kita di orang Bali aja, bagaimana mengajarkan Bali dengan cara tetap melaksanakan trihita karana hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan Tuhan dan manusia lingkungan, itu memerlukan sebuah biaya. Tapi dia tiba-tiba datang ke Bali dengan melakukan satu hal-hal yang di luar daripada keinginan orang Bali dan harapan orang Bali, sehingga ini sudah benar-benar Bali dalam ini merasa sudah terjajah. Bagaimana nggak bilang terjajah? Sebagian besar pekerjaan-pekerjaan orang Bali sudah diambil alih oleh mereka. Ya, mereka tidak menjadi wisatawan sekarang. Kebanyakan mereka sudah menjadi pekerja di Bali dan membuka lapangan pekerjaan. Nah, ini harus dipikirkan oleh pemerintah. Ya, kita harus tegas. Kita harus tegas sekali. Kalau memang ini dibiarkan terus, mungkin 5 tahun kemudian Bali ini
bak seperti adalah sebuah kenangan di tahun era 80-an 90-an. Jadi kita tegas, kita harapkan dari Pak Instrumen Negara untuk menerapkan konsep deportasi untuk tamu-tamu yang berulah dan bikin keributan di Bali. Jadi tentunya sudah membuat ruang nyaman dan melihat memberikan gambaran bahwa perwisata Bali tidak nyaman jadinya. Nah, terus yang kedua, jadi fenomena hari ini yang sangat unik sekali kita lihat atau yang kita dengarkan, kita ketahui dari kawan-kawan semeton-semeton kita pelaku pariwisata. Jadi mereka sudah mengambil daripada ruang-ruang pekerjaan masyarakat lokal di Bali. Jadi ini tentunya tidak terlepas daripada mungkin ya kondisi negara mereka, sehingga mungkin di Bali dianggap mereka bisa lebih nyaman untuk bermain atau bekerja secara ilegal. Nah, kita juga mengetahui mungkin ini adalah dampak daripada geopolitik mungkin, karena yang kita lihat sekarang meningkatnya tamu Rusia menjadi urutan nomor 2 di Bali. Ini sangat praktis sekali pasca mungkin konflik antara Ukraina dan Rusia ini, sehingga kita lihat Bali salah satu negara-negara pariwisata ini dianggap mungkin sekarang menjadi target mereka untuk bisa tinggal atau menjadi pilihan mereka untuk tinggal di sini dan mungkin untuk hidup di sini. Memang kalau secara aturan lingkungan itu bersaingnya tidak sehat ya, sehingga ada iming-iming dari tamu maupun wisatawan yang berbisnis di Bali itu mengatasnamakan penduduk lokal ya, sedangkan kita terlena bahwa kerjasama itu seharusnya menguntungkan, sama-sama menguntungkan, tetapi kan terkadang hanya menguntungkan satu pihak. Belum lagi persoalan-persoalan yang dilakukan atau ditimbulkan di Bali ya. Nah, sehingga saya selalu berpikir bahwa sistem pengelolaan pariwisata di Bali yang kita lakukan lebih banyak terkontrol jika itu pengembangannya lewat desa wisata ya. Karena di sana kan bergaul dengan masyarakat, udah itu kualitas adat budaya masih bisa dipertahankan, dia sangat gampang dideteksi ya. Tetapi kalau dia sudah lakukan di tempat-tempat khusus, bahkan memiliki perkampungan begitu ya, ini kan suatu saat siapa yang akan bisa mengecek keberadaan dia, apa usahanya, apa aktivitasnya, termasuk juga apa-apa yang dia lakukan di Bali ya. Ini akan menjadi pembangkangan ke depannya, karena dia memiliki warga yang cukup besar. Dia sudah menjadi gerombolan kelompok masyarakat internasional ya. Nah, ini dia akan memiliki nilai tawar yang cukup lah. Inilah seharusnya tidak boleh terjadi, dan kita tidak hanya mengejar daripada masukan dana dari luar negeri ini ya, yang kita kelola di Indonesia, tapi lebih banyak apakah keberadaan dia dan kehadiran mereka akan mampu mengembangkan, saling mendukung adat budaya di Bali ya. Pemerintah perlu melakukan upaya diplomasi untuk mensosialisasikan kultur dan regulasi kebijakan agar tidak terjadi WNA bermasalah di kemudian hari. Pemahaman kultur dan regulasi kebijakan juga menjadi penting untuk dipahami mereka. Seperti halnya bangsa kita juga dikenalkan dengan kultur negara tujuan agar tidak berbenturan dengan kultur lokal yang ada. Bila perlu, pemerintah dapat memberikan penghargaan kepada WNA yang mematuhi aturan sehingga semangat untuk patuh lebih besar daripada melanggar aturan. Di sisi lain, terjadinya pelanggaran-pelanggaran saat ini juga menjadi hal perlu diperhatikan dengan baik karena hal tersebut berkaitan dengan martabat bangsa yang tidak boleh disepelekan oleh bangsa manapun. Kebijakan ini sekaligus akan mendorong efek jera sehingga daya tarik negeri ini yang besar bisa mendorong mereka untuk tidak berperilaku yang merugikan bagi sesamanya yang ingin berkunjung ke negeri ini. Kalau kita ingin negara Bali ini berdaulat ya, tentu sesuai dengan prinsip daripada
presiden kita pertama ya, Soekarno ya, itu kan kita harus berdaulat dari ideologi ya, udah itu berdaulat secara ekonomi ya, berdaulat secara budaya ya. Nah ini semuanya ini adalah kearifan bangsa Indonesia ya. Bangsa Indonesia harus berdaulat untuk kita bisa menunjukkan jati diri ya, apalagi dalam bidang budaya dan bidang ekonomi ya. Nah kalau semuanya sudah kita tidak peduli, udah itu masyarakat internasional bahkan wisatawan yang datang ke Bali justru menginjak-injak kedaulatan ini ya, baik ideologi termasuk kedaulatan ekonomi dan kedaulatan budaya, ini tentu masalah ya. Karena kita di Bali tidak ada lagi yang kita handalkan kecuali keindahan, keamanan, kenyamanan, dan kebudayaan ini ya. Itulah menjadi catatan kita bahwa setiap tamu yang datang ke Bali sudah seharusnya mendapat perhatian yang luar biasa. Yang kedua, jangan sampai menginjak kedaulatan kita. Yang ketiga, secara ekonomi kita harus mampu berdikari di dalam melakukan peningkatan kesejahteraan masyarakat ya. Kita pun tidak memahami secara betul lah dulu, artinya apakah ini memang sudah masuk dalam ranah bagaimana ini merusak daripada kedaulatan martabat negara kita yang memang menjadi usaha daripada negara-negara luar untuk masuk dengan cara seperti ini, sehingga dalam semua daripada elemen daripada simbol-simbol daripada yang disebut dengan budaya yang menurut kami adalah merupakan bagian daripada kekayaan Indonesia, dan juga urusan masalah alam juga kita ini, dan simbol-simbol yang lain, artinya nama-nama yang seharusnya tidak masuk di negara kita menjadi yang perlu kita banggakan ini. Apakah ini menjadi dari persoalan masalah martabat dan kedaulatan bangsa ini, kami juga tidak berani menyampaikan seperti itu. Yang jelas, sebagai masyarakat kecil, sebagai masyarakat praktisi yang ada di masyarakat, hal ini perlu diantisipasi secara serius. Ya, dengan adanya banyak kejadian-kejadian itu yang sudah meremehkan harkat martabat, sudah menginjak-injak harkat martabat kita di Bali. Ya, Bali tidak ada apanya jadinya. Nah sekarang tokoh-tokoh Bali, marilah kita bersuara. Ya, marilah kita tegas. Regulasi harus tetap diterapkan, harus tetap ditegaskan, dilakukan. Dan bagi yang punya kewenangan dalam ini kepolisian Republik Indonesia, pemerintah daerah, baik pusat provinsi atau daerah, itu benar-benar melakukan kajian. Apa yang harus dilakukan biar untuk memproteksi, biar tidak terjadi lagi seperti kejadian-kejadian seperti ini. Nah, ini benar-benar akan mempengaruhi nanti Bali ke depan sebagai Bali yang dulu kan orang bilang Bali benar-benar surganya dunia. Ya. Sekarang kan bagaimana membilang sebuah surga dunia ketika harkat martabat Bali itu sudah terinjak-injak seperti ini. Surga yang mana dimaksud nanti? Nah ini baru di tahun yang anggaplah 2024. Next time tahun 2025, next time 10 tahun kemudian, saya rasa akan lebih seperti ini kejadiannya. Karena itu menurut saya tindak tegas bagi pelaku-pelaku yang seperti itu. Pasca wabah COVID yang menghantam pariwisata Bali, pemerintah mengambil kebijakan membuka keran pariwisata Bali sebesar-besarnya dengan tujuan percepatan pemulihan ekonomi. Namun kebijakan ini disalahgunakan oleh wisatawan yang datang ke Bali bukan untuk berwisata namun juga membuat kegiatan dan usaha ilegal. Kedatangan mereka ke Bali bukan untuk menambah devisa, justru hanya mengeruk sumber dayanya saja. Sudah menjadi rahasia umum jika bisnis WNA curang dalam membayar pajak, merusak sosial budaya hingga lingkungan, dan mereka hanya mendukung bisnis sesama negaranya saja. Sebaliknya, pengusaha lokal Bali ikut terdampak dengan berkurangnya pemasukan hingga kehilangan konsumen. Dengan kita seluruh dunia kena dampak namanya corona ya COVID-19
dari tahun 2020 itu benar-benar kita rasakan. Bali sebagai daerah wisatawan ya, tujuan kunjungan wisatawan di Indonesia itu benar-benar anjlok pada saat itu, sehingga pemerintah dalam ini memberikan sebuah terobosan biar wisatawan itu dari luar negeri itu bisa masuk ke Indonesia dengan berbondong-bondong ya, banyak datang, sehingga nanti mendongkrak sebuah PAD atau pendapatan asli daerah. Namun tetapi itu harus juga perlu pembenahan ya. Pembenahan dalam artian apakah cocok itu tetap diterapkan di saat seperti ini dengan ada situasi seperti ini ya. Itu harus benar-benar jangan mencari kuantitas dalam artian ya, harus benar-benar dia sebagai wisatawan, bukan sebagai pencari kerja di Bali, sehingga nantinya tidak terkesan banyaknya wisatawan tapi tidak ada PAD-nya, dan ada terkesan juga ya pekerjaan-pekerjaan yang semestinya diambil oleh orang lokal dia yang mengambil. Nah ini kan menjadi sebuah fenomena ke depannya, sehingga nanti orang Bali akan menjadi dia ada menjadi penonton, ada pemirsa, dia hanya bisa melihat dan menonton aja. Jadi dalam konsep secara pelayanan, dalam konsep sebagai bicara masalah servis, jadi tentunya memang kita tetap menjaga bahwa itu tidak terlepas daripada karakter jati diri masyarakat Indonesia dan Bali khususnya kita. Jadi tetap mengedepankan hal yang sangat ramah, humanis, dan tetap mengedepankan dalam nilai-nilai kemanusiaan, mungkin etika timuran kita itu tetap terjaga. Tapi dengan satu sisi ya kita tetap harus bisa memposisikan bahwa tamu itu adalah kita adalah tuan rumah. Jadi tuan rumah lah yang, jadi ketika tamu datang, jadi mereka harus mengikuti daripada SOP, bagaimana tata etika yang harus mereka jaga juga untuk mengikuti apa yang ada lingkungan kramo kita yang ada di Bali, karena kita ini adalah wilayah daerah yang penuh artinya menjaga dalam konsep tatanan, budaya, tradisi, dan konsep yang disebut dengan taksu. Apa yang sudah mungkin menjadi tertarik di sini ya tidak terlepas daripada itu. Ya, kemudahan yang dilakukan setelah COVID ini kan tujuannya adalah untuk mengenalkan kembali bahwa di Bali ini sudah cukup nyaman ya. Dengan kemudahan itu tentu kita harapkan jangan sampai mengurangi hal-hal yang prinsip begitu ya. Membuka begitu saja ya tanpa aturan yang bisa menseleksi ya daripada mereka, apakah mereka dalam berinvestasi, mereka dalam berkunjung, termasuk juga seharusnya dana talangan yang dia siapkan untuk mengurus visa dan lain sebagainya juga dicek oleh kita ya. Jangan sampai dia ini adalah menjadi pengangguran nantinya di Indonesia, dia tidak bisa pulang gara-gara memang keuangannya adalah terbatas ya. Sebagai destinasi wisata dunia, cepat atau lambat bakal mengalami overtourism yang akan menimbulkan banyak dampak negatif. Kerusakan lingkungan adalah salah satu dampak yang tak terhindarkan, hingga masalah banjir dan kemacetan mulai menghantui. Kebablasan overtourism itu akan membawa banyak dampak negatif, terutama untuk lingkungan. Jangan sampai terjadi alih fungsi lahan, karena saat ini sudah banyak banjir. Kemacetan juga sudah terjadi di mana-mana. Pemerintah juga perlu ditingkatkan untuk mengawasi pembangunan akomodasi pariwisata. Alih fungsi lahan dan izin pembangunan juga harus disaring sekaligus dikontrol. Bali kecil sehingga perlu memikirkan keberlangsungan hingga generasi berikutnya. Semua stakeholders harus saling bahu-membahu untuk mencari solusi terbaik untuk pariwisata Bali, agar antara ekonomi, adat istiadat, dan lingkungan bisa berjalan berkelanjutan sehingga bisa terwujud pariwisata berkelanjutan.